warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nur Fadilah dengan NIM 132510089, kelas M251A dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan membahas tentang definisi nilai dan norma, lalu contoh nyata di masyarakat, lalu permasalahan nyata, beserta kritik dan solusinya. Nilai dan norma merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Nilai dapat dipahami sebagai sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting oleh masyarakat, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa kemanusiaan. Nilai ini menjadi dasar dalam seseorang berpikir dan bertindak. Sedangkan norma adalah aturan yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Norma bisa berasal dari agama, hukum, dan kebiasaan sosial. Dalam kehidupan warga negara Indonesia, nilai dan norma tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Nilai menjadi dasar terbentuknya norma, sedangkan norma menjadi pedoman agar nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai dan norma dijalankan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan tertib, aman, dan damai. Namun sebaliknya, jika diabaikan, maka muncul berbagai penyimpangan sosial, termasuk tindakan kriminal. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya banyak contoh penerapan nilai dan norma, seperti saling menghormati, tidak melakukan kekerasan, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Namun, dalam kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran. Salah satunya adalah kasus pembunuhan oleh rekan kerja di kios ayam geprek di Serang Baru, Bekasi. Saat ditemukan, jasad korban berada di dalam freezer dalam kondisi telah dimutilasi tanpa bagian tangan dan kaki. Penemuan ini langsung memicu penyelidikan intensif dari pihak kepolisian hingga akhirnya kedua pelaku berhasil diamankan. Jika dilihat lebih dalam, kasus ini bukan hanya sekedar tindakan kriminal biasa, tetapi mencerminkan adanya masalah yang lebih luas dalam penerapan nilai norma di masyarakat. Salah satu masalah utamanya adalah menurunnya nilai kemanusiaan. Pelaku tidak menunjukkan rasa empati terhadap korban, bahkan sampai menghilangkan nyawa korban. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai dasar bangsa Indonesia pada sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, cara menyelesaikan masalah yang dipilih juga menunjukkan adanya kegagalan dalam menyelesaikan konflik. Dalam kehidupan sosial, konflik sebenarnya hal yang wajar, terutama dalam lingkungan kerja. Namun, konflik dapat diselesaikan dengan cara komunikasi, musyawarah, atau bantuan pihak lain. Tetapi dalam kasus ini, pelaku justru memilih jalan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan emosi dan berpikir rasional sangat rendah. Masalah lain yang terlihat adalah rendahnya kesadaran terhadap norma hukum. Pelaku tetap melakukan tindakan pembunuhan meskipun mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum dan memiliki konsekuensi yang berat. Bahkan adanya upaya menyembunyikan jasad menunjukkan bahwa pelaku sadar akan kesalahannya tetapi tetap melakukannya. Ini bukan hanya sekedar ketidaktahuan, melainkan kurangnya kepatuhan dan rasa tanggung jawab terhadap hukum. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam lingkungan sosial. Lingkungan kerja seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung. Tetapi dalam kasus ini, sepertinya tidak ada sistem atau mekanisme yang mampu mencegah konflik menjadi semakin besar.
Kurangnya komunikasi, pengawasan, dan kepedulian antar individu juga bisa menjadi faktor yang memperburuk situasi. Secara keseluruhan, masalah yang muncul dalam kasus ini tidak hanya berasal dari pelaku, tetapi juga lemahnya penerapan nilai, kurangnya kontrol diri, serta lingkungan sosial yang belum sepenuhnya mendukung perilaku yang sesuai dengan norma. Dari sudut pandang saya, kasus ini menunjukkan bahwa penerapan nilai dan norma di masyarakat masih belum maksimal. Nilai-nilai Pancasila seringkali hanya dipahami sebagai teori, tetapi belum benar-benar diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan yang ada cenderung menekankan aspek akademik dibandingkan pembentukan karakter dan pengendalian emosi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih nyata untuk memperkuat nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan karakter perlu lebih ditekankan, tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungan sosial. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan konflik secara damai, sehingga tidak mudah mengambil keputusan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa. Lingkungan kerja dan masyarakat juga perlu menciptakan suasana yang terbuka dan komunikatif, sehingga setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kesimpulannya, nilai dan norma memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehidupan masyarakat agar tetap tertib dan aman. Kasus pembunuhan ini menjadi bukti bahwa ketika nilai dan norma tidak dijalankan, maka dampaknya sangat besar dan merugikan banyak pihak. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.